Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Saya kira hampir semua masyarakat setuju kalau kabar bohong, berita bohong, ada tindakan menurut hukum. Walaupun berita bohong dari zaman dahulu kala sudah ada, walaupun dalam bentuk rumors, isu, gosip, segala macam. Tapi karena sekarang teknologi berkembang begitu pesat dan berita rumors menjadi semacam industri, sungguh membahayakan. Tapi yang kita khawatirkan, kalau kritik juga ikut diberangus. Dan masalah terbesar umat manusia adalah selalu lebih senang dihancurkan oleh pujian, dibangun daripada dibangun dengan kritik. Kata Norman Vincent Peale, penulis Amerika. Sekarang saya ke Kombes Awi Setiono. Muaranya ada di Mabes ini. Yang mana saja yang sudah ditindak oleh Polri. Oke, dari media sosial ini? Terkait dengan kasus-kasus yang ditindak, tentunya kami berangkat dulu untuk kita sepakati bahwasanya dari bahasa kepolisian terkait dengan hoax ini memang yang kita dapatkan adalah sebuah berita palsu ya. Jadi berita palsu ini memang suatu usaha untuk menipu para pembacanya, kemudian para pendengarnya, sehingga mereka ini mempercayai terkait dengan berita tersebut. Padahal si pembuat berita sendiri memang sudah tahu apa yang terjadi sebenarnya. Fakta-fakta di lapangan yang kita dapatkan bahwasanya dari berita-berita hoax ini antara lain ada yang dikurangi, dimanipulasi, kemudian ditambah-tambahin. Ini yang terjadi. Sehingga yang terjadi ada pembiasan di sana masyarakat sehingga seakan-akan mempercayai hal tersebut. Kemudian dari beberapa kasus yang kita dapatkan, berita-berita hoax ini antara lain misalnya kasus-kasus pencemaran nama baik atau penghinaan, kemudian berita-berita terkait dengan provokasi. Provokasi di sini memang lebih kepada penghasutan yang berbau sara. Kemudian ada juga kasus-kasus di bidang pengancaman, pemerasan, ya, ujung-ujungnya pemerasan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yaitu terkait dengan kasus penipuan. Di antaranya itu. Kemudian dalam perkembangannya tentunya apa yang diambil, langkah-langkah yang diambil oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentunya yang pertama terkait dengan berita hoax ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama terkait tindakan preemptif. Tingkatan preemptif ini tentunya lebih kepada pembinaan, kemudian penyuluhan-penyuluhan, cuma ini metodenya melalui IT. Kemudian dari situ tentunya kepolisian dalam ini dikedepankan dari cybercrime, kemudian dari Humas sendiri ada di sana cybertruth, membuat konten-konten yang sifatnya edukasi kepada masyarakat. Kemudian dari kegiatan-kegiatan yang lainnya tentunya juga mendukung terkait dengan pemberdayaan masyarakat agar berpartisipasi memerangi hoax ini. Seperti misal beberapa waktu yang lalu kita sama-sama lihat adanya komunitas masyarakat netizen membentuk masyarakat anti hoax. Kemudian terkait dengan kegiatan preventif ini memang di Humas Mabes Polri
sudah beberapa saat yang lalu sudah mulai merespon terkait dengan berita-berita hoax ini, jangan sampai menjadi nanti permasalahan yang lebih panjang sehingga membuat masyarakat menjadi bingung, sehingga mengeluarkan stempel hoax. Beberapa kasus teman-teman rekan-rekan kami yang melakukan cyber patrol, dari rekan-rekan cybercrime, dari teman-teman dari Divuma sendiri, tentunya nanti akan diverifikasi dulu. Ini berita itu betul atau tidak. Kemudian kalau tidak betul, tentunya nanti tim akan membuat stempel hoax itu tersebut. Kemudian kegiatan prevention yang lainnya tentunya kita juga berkoordinasi dengan Kemeninfo terkait dengan teman-teman yang ada di lapangan terkait tadi kasus-kasus yang terkait dengan 4 hal yang kami sebutkan pertama kali. Tentunya kita akan laporkan kepada Kemeninfo untuk melakukan take down. Dari situ tentunya kita sudah secara digital forensik sudah kita datakan, sehingga nanti dalam kegiatan selanjutnya dalam penegakan hukumnya kita sudah tidak kehilangan barang bukti. Kemudian terakhir terkait dengan kegiatan represif penegakan hukum, ada 2 hal yang kita kerjakan. Yang jelas yang pertama, dalam kasus-kasus tertentu yang melibatkan anak-anak di bawah umur, kita masih melakukan restoratif justice, sehingga kita masih berupaya membina, mengedukasi kepada anak-anak muda kita agar betul-betul hati-hati, betul-betul smart dalam menggunakan media sosial, sehingga nanti kita harapkan para pelaku tadi yang kita bisa bina, anak-anak itu tadi bisa menginfluencer kepada netizen yang lainnya. Karena di situ kita akan wajibkan misalnya untuk minta permohonan maaf, kemudian memberikan himbauan-himbauan kepada teman-temannya jangan sampai mengulangi perbuatannya. Kemudian yang terakhir tentunya kita jelas-jelas melakukan penegakan hukum terkait dengan pelanggaran perundang-undangan yang ada, Pak Karni. Bagaimana ya tindakan polisi kalau misalnya seseorang menyebarkan sebuah berita yang ternyata itu bohong, sementara dia nggak tahu, atau dia mengutip orang lain, bisa juga berupa dia forward lagi, dia dapat, dia percaya, dia forward, padahal itu tidak benar ternyata. Ya, terkait dengan kegiatan kepolisian tentunya terkait dengan berita-berita yang tadi Pak Karni sampaikan, tentunya kita akan lakukan verifikasi dulu. Verifikasi, karena memang berita-berita ini nanti bisa kita akan cari untuk sumbernya dari mana ini. Sumbernya dari mana? Apa yang dicari itu sumbernya, atau semua orang yang menyebarkan itu terkena? Kita bicaranya tadi Pak Karni. Jadi kita pentahapannya tetap ya, kita akan verifikasi dulu berita ini untuk menentukan bahwasanya ini hoax atau tidak ini. Kita pastikan dulu. Biasanya kan rujukan-rujukan dari media mainstream, kita akan lihat. Kemudian kita juga kerjasama dengan Dewan Pers, mungkin ada media-media yang ditengarai ini adalah media-media abal-abal, tentunya itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Kemudian tentunya yang kedua tadi pentahapan 3 tadi yang kita lakukan, mulai dari tetap kita melakukan preemptif, preventif, dan represifnya kita tetap lakukan sesuai dengan SOP. Bagaimana kalau berita hoax itu narasumbernya ternyata dari pihak pemerintah sendiri, misalnya seorang pejabat, katakanlah pejabat daerah gitu loh, supaya nggak dianggap mengkritisi pemerintah pusat, pemerintah daerah, mengumumkan dia udah bangun sekian banyak pembangunan infrastruktur, padahal belum ada. Yang salah siapa ini kalau gini? Kembali lagi tadi Pak Karni. Kita akan melihat ini tadi mulai dari cyber patrol dulu ya. Selama itu belum ada laporan, tentunya kita akan melakukan kegiatan tadi, mulai dari preemptif, preventif, kemudian represifnya. Tapi tetap kita kedaulatan gitu. Tapi kalau memang sudah ada laporan masuk, tentunya kita tidak akan pandang bulu, kita akan tegakkan sesuai peraturan perundang-undangan yang ada, Pak Karni. Ya, karena ya seperti saya intro tadi, ya. Presiden Bush sendiri, Bush senior ya, mengatakan ada nuklir di Irak, ada kimia,
Ternyata itu hoax semua. Nah itu disiarin CNN loh. Iya Pak Karni. Ya artinya pemerintah negara kayak Amerika pun bisa bikin hoax. Iya. Jadi memang tadi seperti kita misalnya kita bicara untuk preemptif. Kita bicara seperti kita contohkan saja. Misalnya Bapak Kapolri dengan Bapak Wakapolri ada foto bersama-sama dipakaikan topi Sinterklas. Yang dilakukan oleh tim kami, kita akan melakukan verifikasi dulu, mencari foto yang betul dulu, kemudian kita akan sandingkan, kita akan informasikan, inilah foto yang betul. Jadi semua terverifikasi. Jadi kita tidak sekonyong-konyong kita langsung melakukan penegakan hukum gitu. Karena memang dengan harapan apa? Sehingga masyarakat tidak dibingungkan lagi dengan tadi berita hoax tadi. Oh itu yang betul. Kalau sudah begitu kita harapkan tidak ada lagi masyarakat yang menjadi korban lagi atau tadi mengeser lagi kepada pihak yang lain karena ini ya, betul. Kalau itu terjadi apakah sumbernya juga ditangkap polisi enggak? Ya kayak saya bilang bus tadi bilang ada nuklir ternyata itu bohong. Ditangkap juga enggak? Kembali lagi kita akan dudukkan terkait dengan hal tersebut. Tentunya kalau terkait dengan pro justisia, kita akan bicaranya akan siapa berbuat apa, unsurnya terpenuhi atau tidak. Selama pasal 184 terpenuhi minimal 2 alat bukti yang cukup, tentunya penyidik punya kewajiban untuk menegakkan itu. Baik, sekarang ke Komnas HAM, Natalius Pigai. Terima kasih Bang, selamat tahun baru. Jadi yang minggu lalu batal kita sudah duduk di sini juga saya jadi. Mohon maaf Pak Pigai. Tapi memang setelah saya teliti diam-diam pribadi, ternyata memang Pak Karni lagi sakit ya. Sudah sembuh ya. Nah, saya sampaikan terima kasih. Sekaligus kaget, biasanya saya terakhir Bang Karni. Tapi ini dari awal ini, berarti ya, kami dianggap memahami ya apa-apa. Jadi ingin saya sampaikan bahwa sebagaimana apa yang disampaikan oleh Pak Menko ya, Menteri Komunikasi dan Informasi, kemudian juga dari Humas Mabes Polri ya. Hasil penelusuran kami, data yang terhimpun di kita kan juga di Komnas HAM juga ada. Minimal kita kumpul-kumpul data. Siapa tahu barangkali data-data ini ada yang kecantol ke pelanggaran HAM. Gitu Pak. Jadi kalau Indonesia ini termasuk negara yang pengguna internetnya cukup tinggi. Hampir 132 juta. Jadi kalau dari 256 juta penduduk Indonesia, 132 juta itu 50,1 ya, 51,8%. Ya, itu kemudian apakah 51,8% itu melek internet atau tidak? Itu kan perlu menjadi sebuah pertanyaan. Buka internet bukan berarti melek internet kan. Ya. Dari jumlah ini sebenarnya Indonesia juga termasuk yang terbesar di dunia. Salah satu negara yang termasuk. 3,2 miliar penduduk dunia itu menggunakan internet. Ya, saya kira itu. Dari sekian, di Pulau Jawa saja itu hampir 86,3 juta. Perlu saya harus bagi pulau karena potensi ancaman dan dinamika sosialnya berbeda. Itu 86,3 itu di Pulau Jawa. Kemudian kurang lebih 14% saja yang di luar Jawa. Makin ke timur makin sedikit.
Tapi di Sumatera juga termasuk hampir 10%. Ya. Dari jumlah tersebut 2016, antara 2015 dan 2016 itu peningkatan pemblokiran situs oleh Kementerian Infokom itu sedikit saja ya Pak ya. 60 sekian menjadi 773 ya, ribu ya. Jadi di 2016 tuh sedikit saja yang diblokir. Ya mungkin saya juga pernah datang di TV One ya waktu pemblokiran awal, terutama situs-situs yang dimiliki oleh saudara-saudara yang beragama berbeda dengan saya. Itu saya juga agak kritik sama Menteri, kenapa sebanyak 21 atau 18-19 perdebatan situ ya waktu itu. Dari jumlah sekian, itu memang hampir 90% itu pornografi. Ya, kemudian perjudian itu hampir 3.700-an ya. Lalu yang masuk terkait dengan pembicaraan kita itu hanya 300-an. Yang terkait dengan situs yang berisi konten suku, agama, ras, antar golongan, plus berita bohong. Ya. Ya, saya kira itu dari sisi jumlah yang diblokir oleh kementerian ini jumlahnya sedikit, 300-an. Termasuk di dalamnya yang tadi saya sampaikan. Tetapi Komnas HAM itu tidak melihat jumlahnya Pak. Karena bisa saja satu situs yang diblokir itu pengikut dan pembacanya bisa lebih banyak. Bisa juga 1-2 situs yang diblokir pembacanya itu saja. Jadi saya berpandangan bahwa 300-an itu termasuk yang cukup tinggi. Terutama yang terkait dengan SARA atau hate speech. Ya. Hate speech kan juga dari sisi Komnas HAM atau teman-teman itu juga masih mempertanyakan definisi maupun penggunaan dan penegakan hukumnya. Saya kira itu. Kemudian pertanyaannya kemudian, apakah pemerintah memiliki kewenangan untuk bisa blokir? Saya ingin sampaikan petunjuk di mana 2011 Perserikatan Bangsa-Bangsa menyatakan bahwa penggunaan internet itu merupakan human right, hak asasi manusia. Ya. Saya kira bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa itu menyadari bahwa milenium sekarang adalah milenium dunia tanpa batas. Ya, pergaulan antar komunitas, bisnis, pemerintahan, diplomasi, seluruh sel-sel hidup bangsa, segmen kehidupan itu menggunakan internet sebagai salah satu sarana yang sangat penting. Ya, kecuali mungkin khusus komunitas intelijen. Tapi kalau di luar itu merupakan internet sebagai salah satu instrumen penting di abad ini. Ya. Kemudian saya juga ingin sampaikan bahwa persoalan pengisian konten atau pengungkapan ekspresi, kebebasan, itu sudah dijamin Pak Menko, sudah dijamin oleh undang-undang. Undang-Undang Dasar 45 pasal 28 menghormati betul tentang kebebasan itu. Undang-Undang 5, Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 tentang ratifikasi Kovenan Sipil dan Politik. Pasal 19 ayat 2 itu secara tegas menegaskan tentang penghormatan dan penghargaan terhadap kebebasan ekspresi. Kebebasan untuk menyampaikan pendapat, informasi, menerima informasi dan memberikan kepada orang lain. Jadi saya kira kebebasan itu harus dilestarikan. Undang-Undang Hak Asasi Manusia juga menyatakan demikian. Maka
sangat wajar apabila komunitas pembela human rights masih konsisten dan meragukan, menyaksikan undang-undang ITE. Sampai sekarang masih belum menerima loh Pak. Undang-undang ITE itu saja masih belum karena itu dianggap bertentangan dengan pasal 19 Kovenant Sipol. Ya, saya kira kemudian apakah kebebasan itu bisa dibatasi atau tidak? Memang di dalam human rights itu dikenal ada dua. Satu itu yang bisa dibatasi dan yang satu tidak bisa dibatasi. Derogable right dan non-derogable right. Lalu kebebasan ekspresi sebagaimana menyampaikan pikiran, pendapat, dan perasaan itu masuk dalam kategori derogable atau non-derogable. Bisa dibatasi atau tidak bisa dibatasi. Ya jujur saya sampaikan bahwa berdasarkan pasal 19 ya, ayat 2 itu bisa dibatasi. Tapi hanya terbatas. Ya, bisa dibatasi tapi hanya terbatas pada satu. Ya, kalau itu mengganggu moralitas nasional, etika dan moral bangsa. Maka saya mau ingin sampaikan bahwa 90% ya pemblokiran yang dilakukan oleh Kemenko Komunikasi dan Informasi yang kontennya adalah pornografi, itu kami bisa memaklumi. Karena menghancurkan moralitas bangsa. Ya, menghancurkan moral bangsa dan etika. Ya, bisa maklumi. Yang menjadi persoalan adalah yang 300 yang diblokir ini. Itu masih menjadi persoalan. Karena belum tentu 300 ini bertentangan dengan moralitas dan etika bangsa. Sekarang pertanyaannya, kalau saya mengkritik Bang Karni, mengkritik Presiden, nah, kalau kritikan atas kebijakan negara kan boleh. Apa itu menghancurkan moralitas? Apakah itu menghancurkan integritas nasional? Stabilitas nasional. Karena di dalam pasal 19 ayat 2 itu integritas nasional, stabilitas nasional, moralitas bangsa. Jadi kalau yang kontennya berorientasi pada kritikan atas kebijakan pemerintah, itu tidak dikategorikan sebagai ya, dan tidak pantas dan tidak patut diblokir. Oleh karena itu, keterbukaan Kemenko Infocom kepada masyarakat bahwa situs ini coba uji publik dulu sebelum diblokir. Apakah situs yang diblokir itu benar kontennya itu adalah menghancurkan integritas nasional, moralitas bangsa, atau stabilitas nasional atau tidak. Jangan-jangan ada pesan rahasia dicurigai oleh publik kan. Salah satu contoh di Papua itu ada 2 media online yang sangat setiap kali, ini saya sebagai orang Komnas yang selalu kerja untuk kemanusiaan. Ada 2 media online yang setiap saat itu mengungkap fakta-fakta peristiwa pelanggaran. Salah satunya diblokir oleh kementerian. Heran saya. Heran tuh. Namanya SP, tidak perlu saya sampaikan di sini, tapi nanti diam-diam saya sampaikan. SP itu, S itu titik-titik di dalam kurung, P itu Papua. Itu saya belum pernah melihat tuh mengganggu moralitas bangsa. Saya juga belum pernah melihat stabilitas nasional. Ada nggak satu konten yang menyebabkan friksi antar golongan dan etnik, suku, ras, dan antar golongan di Papua? Kan juga enggak. Integritas nasional juga saya belum pernah melihat, baca berita-berita dia mengungkapkan fakta peristiwa di lapangan, Pak. Tidak atas dasar opini. Jadi saya kira kementerian ini memang harus dilakukan penelitian atau apa begitu. Saya kira itu yang maksudnya apa? Jadi gini. Kementeriannya yang diteliti atau kementerian melakukan penelitian? Jadi harus ada pengawasan publik terhadap kebijakan pemblokiran internet. Nah, itu penting. Kenapa? Sangat naif sekali kementerian yang melaksanakan acting unit. Ya,
melaksanakan, kemudian dia sendirian memblokir. Terus siapa lembaga yang bisa menyatakan bahwa itu konten itu sah, mengisi hal-hal yang bertentangan dan tidak? Kok bisa-bisanya dirinya sendiri bisa melakukan pemblokiran? Karena menurut saya di dalam konteks criminal justice system, yang berhak menyatakan itu benar dan tidak atas sebuah konten itu adalah pengadilan, Pak. Kok bisa diri kementerian sendiri bertindak sebagai pengadil? Baik Pak Bigai, kita rehat dulu sejenak.